Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 22 Maret 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Kasus ini terungkap setelah hasil penyelidikan tim penyidik terhadap sejumlah keterangan para saksi dan otopsi 2 jenazah yang makamnya dibongkar oleh Bidokes Polda Sumatera Utara. Kedelapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut berinisial HS, IS, TS, RG, JS, DP, dan HG. Dari kedelapan para tersangka yang ditetapkan, 1 diantaranya adalah anak Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin, diduga ikut dalam penyiksaan kerangkeng manusia. Para tersangka dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hingga saat ini 8 orang tersangka yang telah ditetapkan tersebut belum dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian dan mereka akan dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai tersangka. Penyidik di Treskrim Polda Sumatera Utara sudah menetapkan 8 orang terkait dengan peristiwa kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif TRP. Status ke-8 orang ini sudah ditetapkan berdasarkan laporan polisi yang sudah dalam proses penyidikan. Ke-8 orang ini dikenakan pasal 7 dan pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara plus 1/3 hukuman pokok. Hingga saat ini Polda Sumatera Utara telah memeriksa 70 orang saksi dalam penyidikan kasus kerangkeng manusia tersebut dan polisi pun telah melakukan otopsi dengan menggali 2 makam jenazah di Langkat beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, 3 rumah warga di Kabupaten Nia Selatan rusak akibat diterjang angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sebagian rumah warga tidak dapat dihuni kembali karena atap rumah terlepas dan bangunannya pada retak. Dari video amatir terlihat rumah warga roboh akibat angin puting beliung yang terjadi pada Senin sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Desa Susua, Kecamatan Ulu Susua, Kabupaten Nia Selatan. Angin kencang disertai hujan deras menyebabkan atap rumah warga terlepas dari bangunan. Menurut keterangan warga di lokasi kejadian ini menyebabkan 3 rumah penduduk rusak dan tidak dapat dihuni kembali. Karena seluruh atap rumah tersebut terlepas serta sebagian dari bangunannya rusak dan retak. Puting beliung ya, tadi sore, mungkin tadi pas angin yang kencang dan pas jemuran kita angkat dari tempat jemuran, tiba-tiba angin kencang, tiba-tiba kalau masalah luka atau kecelakaan dalam sampai detik ini belum ada ya. Ya kemungkinan besar kita belum memastikan banyak, ada 3 rumah ya. Dari kejadian tersebut tidak ada warga yang terluka atau korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Untuk mengantisipasi angin puting beliung susulan, warga terpaksa mengungsi ke tempat keluarga terdekat dan memindahkan peralatan rumah tangga ke tempat yang aman. Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah yang berada di Jalan Padang Sidempuan kilometer 5 Kecamatan Sarudik, Tapanuli Tengah terbakar. Belum diketahui secara pasti asal api yang telah meludeskan sejumlah bangunan di kampus tersebut. Beberapa petugas keamanan kampus terlihat berupaya memadamkan kobaran api dengan menyemprotkan air ke bagian ruangan yang terbakar. Suara ledakan sempat terdengar beberapa kali.
Peristiwa kebakaran ini mengakibatkan 4 ruangan milik kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Al-Wasliyah, yakni ruangan Senat Perpustakaan, ruang Badan Pengurus Harian Al-Wasliyah, dan kantin ludes terbakar. Tidak hanya membakar 4 ruangan milik kampus STIE Al-Wasliyah, bahkan 2 rumah warga yang bersebelahan dengan lokasi kebakaran juga ikut terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Tapanuli Tengah yang tiba di lokasi kebakaran langsung berupaya memadamkan kobaran api. Setelah berjibaku selama 1 jam, akhirnya kobaran api berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran tersebut, buku-buku kemahasiswaan dan peralatan akademik yang berada di ruangan perpustakaan dan ruangan Badan Pengurus Harian Al-Wasliyah ludes terbakar. Menurut salah seorang pengurus kampus STIE Al-Wasliyah, api pertama kali terlihat di luar kawasan kampus dan langsung menjalar ke ruangan perpustakaan kampus. Api jelas dari luar STIE, dari luar rumah penduduk, kemungkinan dari belakang, karena asapnya aja yang masuk, tiba-tiba besar mungkin hari terik kan. Apa kira-kira yang udah berhasil lapor sejago merah? Apa kerugiannya? Yang pertama kali buku-buku, alat-alat semuanya kan, nah gedung-gedung itulah. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian Polres Tapanuli Tengah memasang garis polisi. Dua pekan pasca peniadaan rapid test PCR antigen bagi calon penumpang pesawat yang sudah vaksin lengkap, kenaikan penumpang domestik via Bandara Kuala Namu Internasional mengalami peningkatan. Jumlah penumpang dari Bandara Kuala Namu mengalami kenaikan mencapai 24%. Begitu juga dengan penerbangan pesawat mencapai 16%. Saat ini rata-rata penumpang domestik datang dan pergi setiap harinya di Bandara Kuala Namu International Airport sekitar 12.142 penumpang dengan 107 penerbangan pesawat setiap harinya. Sedangkan sebelum diberlakukan aturan perjalanan domestik tersebut per tanggal 1 sampai 7 Maret 2022, pergerakan penumpang rata-rata setiap harinya 9.804 penumpang dengan 92 penerbangan. Diprediksi kondisi penumpang akan terus mengalami kenaikan sehingga perekonomian semakin membaik. Manager of Branch Communication dan Legal PT Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu, Chandra Gumilar mengatakan, pada aturan Sekemenhub dan Satgas COVID-19, setiap penumpang pesawat rute domestik yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Bagi penumpang rute domestik yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam waktu 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Penumpang rute domestik dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Selain itu wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi. Terkait syarat penerbangan yang baru ya, ini lebih memudahkan kepada penumpang yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap atau sudah booster gitu kan. Itu tidak perlu lagi memakai tes PCR ataupun antigen sebagai syarat perjalanannya. Kemudian juga untuk penumpang yang mempunyai riwayat penyakit atau komorbid sehingga tidak bisa mendapatkan vaksinasi, itu cukup. Maksudnya ada pilihan bisa di PCR atau dilakukan antigen dengan tentunya ada surat keterangan dari dokter rumah sakit. Sementara itu pemirsa, diduga akibat pencemaran limbah pabrik tanaman padi petani di Durian Rejo, Desa Silau Rakyat Kecamatan Serampas, Serdang Bedagai mengalami gagal panen. Para petani berharap pemerintah Kabupaten Sergai menindaklanjuti keluhan mereka. Sekitar 500 hektar hamparan persawahan yang berada di Durian Rejo, Desa Silau Rakyat Kecamatan Serampas, Serdang Bedagai untuk 3 kali musim tanam ini mengalami gagal panen. Salah seorang petani, Suyitno, mengaku sudah 3 kali musim tanam ini gagal panen
dan harus beberapa kali mengganti bibit baru yang beberapa waktu lalu ditanam. Bibit mengalami perubahan warna merah pada pucuk daun dan mati. Akibatnya para petani harus mencabut bibit tanaman padi milik mereka dan harus mengeluarkan biaya lagi untuk mengganti bibit padi. Menurut Suyitno, faktor gagal panen ini diduga karena pencemaran air limbah beberapa pabrik yang dibuang ke sungai dan kemudian meluap memasuki areal persawahan penduduk. Kondisi padinya, Pak? Baik, rusak macam gini macam mana? Udah sering ini? Udah lah. Berapa tanam. kali? Udah 3 kali ini tanam lah. Hasilnya pun nggak ada Kemungkinan apa penyebabnya, Pak? limbah ini. Limbah. Dari mana kira-kira, Pak? Dari sawitan itulah dan air terus. Meluap? Iya. Ditahan untuk masukkan air dari sinilah. Ini Bapak udah musim tanamin berapa kali bibit dan? Ini sekali baruan. Baru ini ya? Baru Iya. bibit. Hal yang sama juga disampaikan Sugeng, menurutnya sudah 3 kali musim tanam hasil satu rantai hanya 100 kg padi, sedangkan pada waktu normal bisa mencapai 300 kg per rantainya. Sugeng menduga ada faktor pencemaran limbah dari beberapa pabrik yang ada di sekitar persawahannya. Kita udah menanam padi ini udah 3 kali tanam, Pak, nggak pernah dapat hasil. Ya, kita nggak tahu lah apa penyebabnya, apakah mungkin airnya yang kurang bagus ataupun air ini dapat limbah dari pabrik-pabrik di sana itu ataupun pabrik sawit, kita nggak tahu juga, Pak, kan itu kan. Dugaan petani, Pak, kira-kira penyebabnya? Ya asal habis banjir terjadilah kerusakan. Asal kena banjir, yang sedihnya, Pak, kita bukan apa-apa ya, padi nanti lagi udah penting. Harapan petani kan di situ semua, kami di sini kan khususnya kan memang kita padi. Itu nanti penting, datang pula banjir, habis itu, Pak, padi pasti rusak. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Deli Serdang memusnahkan barang bukti 1.294 perkara tindak pidana narkotika. Pemusnahan barang bukti dengan cara diblender dan dibakar itu berlangsung di halaman kantor Kejari Deli Serdang, Jalan Sudirman, Lubuk Pakam. Kejari Deli Serdang, Jabal Nur menyebutkan memusnahkan barang bukti sebanyak 294 perkara tindak pidana. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif kali ini paling banyak yang dimusnahkan. Untuk narkotika jenis sabu dengan total seberat 2 kg bernilai 2 miliar rupiah. Selain ganja seberat 240 gram, pil ekstasi sebanyak 86 butir, serbuk ekstasi seberat 199,45 gram, dan 9 butir pil Happy Five juga turut dimusnahkan. Jabal Nur mengaku sangat prihatin dengan peningkatan kasus tindak pidana narkotika. Dari pemusnahan sebelumnya dan tindak pidana narkoba terus meningkat termasuk pemusnahan triwulan terakhir 2022. Kejari Deli Serdang terus berupaya meminimalisir peredaran narkotika, termasuk memberi hukuman yang cukup berat kepada para pelakunya. Kejari Deli Serdang berkomitmen jaringan dan pengedar narkotika hukumannya akan dimaksimalkan. Selama dirinya menjabat, Kejari Deli Serdang sudah 15 orang dituntut hukuman mati dan 7 orang hukuman seumur hidup, dan hal ini sangat memprihatinkan. Dengan perkara bulan Januari sampai dengan Maret ini, dan ada rinciannya itu sebanyak ohar dan kantibu itu sebanyak 46 perkara. Kalau tindak pidana umum dan tindak pidana umum lainnya itu 31 perkara dan 294 perkara narkotika dan zat adiktif lainnya. Kalau dilihat dengan persentase perkara itu sekitar 72% dari jumlah perkara baik tindak pidana harda, kantibu dan tindak pidana umum lainnya. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting!
dan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, ratusan warga Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Padang Tualang, resah dengan keberadaan jalan yang rusak parah. Rusaknya jalan ini disebabkan proyek galian tanah timbun untuk pengerjaan jalan tol Stabat menuju Aceh. Pro dan kontra terjadi di tengah masyarakat akibat pembangunan untuk kemajuan daerah di desa terpencil. Akibat pengerjaan penimbunan proyek jalan tol Stabat menuju Aceh menimbulkan masalah bagi masyarakat Kecamatan Padang Tualang karena rusaknya jalan utama di desa ini yang disebabkan melintasnya truk galian pengangkut tanah timbun melebihi tonase untuk proyek pengerjaan jalan tol. Setiap hari truk roda 8 dan 10 melintas yang mengakibatkan jalan berlobang dan rusak parah. Selain itu, pihak vendor juga tidak peduli dengan rusaknya jalan. Sedangkan jalan tersebut merupakan akses utama untuk melintasnya truk pengangkut tanah timbun. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kecamatan Padang Tualang, Putra Atin, dengan keberadaan jalan yang rusak dan berlobang karena merupakan akses utama untuk membawa material pengerjaan proyek jalan tol. Melintasi pun jadi nggak bisa masyarakat sekarang kan gitu. Banyak sih mobil-mobil dam aja sih, dam-dam batu dan tanah ini yang terlalu kapasitas lah dan beratnya kan, overkapasitas dan kita tidak menyalahkan untuk proyeknya, tapi kita minta pengertian dari vendor-vendor ini supaya perawatan jalan ini dibagusi gitu loh, karena dipakai pun untuk mereka juga, bukan untuk kita, bukan untuk masyarakat saja kan gitu. Warga berharap pemerintahan Kabupaten Langkat agar segera meninjau rusaknya jalan di daerah mereka sehingga pihak vendor dapat bertanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut. Pemirsa, warga desa Kampung Kapas 1, Kecamatan Batahan, Mandailing, Natal, klaim lahan seluas 250 hektar yang bersertifikat milik masyarakat. Sementara perusahaan Perkebunan Nusantara 4 membantah telah menyerobot lahan masyarakat di wilayah Kebun Timur. Karena memiliki bukti sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Mandailing, Natal, sejumlah masyarakat desa Kampung Kapas 1, Kecamatan Batahan bersama organisasi kepemudaan di Kabupaten Mandailing, Natal menduduki lahan perkebunan dan menghentikan aktivitas panen kelapa sawit, serta mendirikan spanduk di lahan yang diduga masih sengketa tersebut. Tokoh masyarakat Zulkarnain menjelaskan, lahan yang diperebutkan warga desa Kampung Kapas 1, Kecamatan Batahan yang sudah dikelola perusahaan Perkebunan Nusantara 4 ini merupakan tanah ulayat desa Batu Sondet. Pada 2003 silam, masyarakat desa Batu Sondet dan desa Kampung Kapas 1 sepakat tanah ulayat mereka diserahkan kepada perusahaan Agro Andalas Nusantara yang bertujuan agar masyarakat memiliki plasma dan inti. Namun pada tahun 2005 silam, perusahaan AN melakukan take over ke PTPN 4. Dan tahun 2006 pihak PTPN 4 mulai melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lahan Kebun Timur ini. Tahun 2003, kita sepakat masyarakat Desa Batu Sondet, juga diikuti oleh masyarakat Kampung Kapas, bahwasanya kita pingin ada kebun plasma dan inti. Kemudian berjalan waktu, kita menemui seorang investor dari Kota Padang, yaitu Agro Andalas Nusantara. Dan tahun 2003 itu kita setujulah penyerahan lahan ini, lahan Desa Batu Sondet, yaitu seperti batas-batas yang kita bilangkan tadi. Berselang waktu terjadilah permasalahan barangkali entah kekurangan dana Agro Andalas Nusantara di take over ke PTPN 4 tahun 2005. Kemudian tahun 2006 diadakan pembukaan lahan di tanah wilayah Desa Batu Sondet. Itu wilayah Desa Batu Sondet. Sepengetahuan kami, itu petua dari kakek-kakek kami dulunya.
Pada saat konferensi pers, perusahaan PTPN 4 membantah telah menyerobot lahan milik warga desa Kampung Kapas 1 di wilayah Kebun Timur. Sengketa lahan antara PTPN 4 dengan warga desa Kampung Kapas 1 ini seharusnya difasilitasi pemerintah daerah atau dibawa ke ranah hukum sehingga menemukan titik terang atas kepemilikan lahan tersebut. Cover dari PT AAN sekitar tahun 2005. Kemudian kita mulai penanaman di tahun 2007 sesuai dengan izin lokasi kita terima dari kantor Bupati Mandailing Natal. Sekarang seperti apa kondisinya kebun? Kondisi selama ini kita kondusif, cuman di belakangan inilah kita mendapatkan ada riak-riak tentang sekelompok masyarakat terhadap lahan yang kita miliki. Itu seperti apa? Klaim atau gimana? Pengklaiman lahan. Di bidang mana itu? Contohnya di Abdeling 1 nih Pak. Di Abdeling 1 ya. Setelah revisi harga eceran tertinggi minyak goreng, Forkopimda Kabupaten Karo melakukan sidak harga dan ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional Kabanjahe, Kabupaten Karo. Sidak ke pasar tradisional ini dilakukan agar tidak terjadi lagi lonjakan harga maupun penimbunan minyak goreng yang dilakukan pedagang dan distributor. Regulasi harga eceran tertinggi minyak goreng direvisi pemerintah pusat karena terjadi kelangkaan minyak goreng belakangan ini. Dengan demikian, harga eceran tertinggi minyak goreng naik. Harga minyak goreng diharapkan sesuai harga pasar, demikian juga ketersediaannya. Untuk itu, Forkopimda Kabupaten Karo melakukan pengecekan langsung ke distributor dan pedagang di pasar tradisional Kabanjahe, Kabupaten Karo. Di pasar tradisional harga minyak goreng masih bervariasi dengan harga eceran terendah Rp15.000 karena harga dari distributor Rp14.000. Namun tidak ada kepastian ketetapan harga yang sama maupun pendistribusian ke pedagang. Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nicholas Ridabutar mengatakan dalam pengecekan ke beberapa pedagang harga minyak goreng naik dari harga eceran tertinggi yang sebelumnya Rp14.000 namun masih normal. Agar para pedagang dan distributor tidak dirugikan, akan terus dilakukan pengawasan sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan masyarakat. Pemantauan dan sidak akan tetap dilakukan untuk mendorong pedagang dan distributor tidak melakukan penimbunan ataupun penyelundupan yang merupakan tindakan pelanggaran hukum. Akan kita coba atau kita cek kembali dan kita selalu himbau kepada masyarakat agar mengikuti instruksi dari pemerintah pusat dengan menjual harga minyak curah seharga Rp14.000 per liter. Sehingga nanti akan dicek ketersediaan minyak curah yang ada di beberapa distributor, juga minyak kemasan yang ada di distributor, walaupun minyak kemasan mengikuti harga keekonomian yang ada di masyarakat. Pemirsa, seorang ibu dirawat di rumah sakit setelah dianiaya anak kandungnya sendiri hingga kritis. Ketua DPRD Mandailing Natal menjenguk korban ke rumah sakit dan menanggung biaya pengobatan korban selama dirawat. Setelah mendengar peristiwa penganiayaan yang dilakukan seorang anak kepada ibu kandungnya di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis, langsung mendatangi korban di Rumah Sakit Umum Panyabungan untuk melihat kondisi dan memberikan semangat kepada korban. Korban yang bernama Aisyah, berusia 50 tahun ini masih terbaring lemah di ruangan instalasi gawat darurat rumah sakit. Kedatangan Ketua DPRD ini juga untuk memastikan penanganan dan pengobatan korban yang diberikan agar maksimal. Meskipun mereka belum terdaftar sebagai peserta BPJS, Erwin Effendi Lubis menambahkan biaya pengobatan korban ditanggung DPRD selama korban dirawat di rumah sakit. Erwin mengatakan kejadian ini agar menjadi pelajaran dan gambaran rusaknya moral seorang anak yang tega menganiaya orang tuanya. Tadi sudah sampaikan ke direktur, karena memang mereka tidak punya BPJS dan ibu ini hanya seorang juru parkir, kita bantu. Kalau memang saya tidak punya kemampuan, mungkin kawan-kawan wartawan akan saya minta bantuan. Mungkin demikian.
Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah memberi semangat kepada 45 santri perwakilan Sumatera Utara yang akan mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia ke-11 tingkat nasional yang akan diadakan di Jakabening, Sport City Kota Palembang, Sumatera Selatan pada 24 hingga 27 Maret mendatang. FASI adalah wadah untuk meningkatkan prestasi anak-anak khususnya dalam hal pendidikan agama yang dilaksanakan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia secara rutin setiap tahunnya. Kehadiran adik-adik dalam kegiatan ini tidak semata-mata hanya karena pertandingan dan ingin menjadi juara saja, namun niatkan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat keberkahan. Sedangkan kepada orang tua, berikan motivasi kepada anak-anaknya agar tidak putus asa ketika tidak meraih juara. Namun yang terpenting, anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Hal ini disampaikan Wagub Sumut Musa Rajeksyah saat melepas keberangkatan para santri di Masjid Al-Musanif, Jalan Cemara Perumahan Cemara Asri, Medan kemarin. Wagub Sumut Musa Rajeksyah berharap kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini semoga semakin baik, khususnya dalam meningkatkan prestasi anak-anak di bidang keagamaan yang harus diperkenalkan sejak dini, seperti Al-Quran, agar ke depan banyak generasi bangsa yang sudah dibekali ilmu agama, iman, dan akhlak yang baik. Insya Allah bangsa ini akan semakin baik. Sementara Ketua DPW BKPM RI Sumut Syafrizal menyampaikan BKPM RI Sumut melalui LPPTKA dan pengurus di seluruh daerah akan terus berkomitmen dalam mengenalkan Al-Quran kepada anak-anak sehingga bahaya narkoba dan kenakalan remaja bisa dihindarkan. Untuk itu Ketua BKPRMI mengajak para orang tua untuk mengajarkan anak-anak dengan berpegang pada Al-Quran guna melahirkan generasi yang kuat di masa yang akan datang. Desa Pangdam 1 Bukit Barisan membuka rapat pimpinan Kodam 1 Bukit Barisan tahun 2022 di Balai Prajurit Makodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan. Rapim ini bertujuan untuk menyampaikan pokok kebijakan pimpinan, terutama yang berkaitan dengan kualitas peningkatan pembinaan satuan. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan rapat pimpinan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI Angkatan Darat yang telah dilaksanakan di Mabesan pada 16 Maret 2022 yang lalu. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun ajaran 2021. Tujuan lainnya adalah menyamakan persepsi, menyampaikan kebijakan dan garis besar petunjuk pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022, serta menyampaikan pokok-pokok kebijakan pimpinan Kodam 1 Bukit Barisan pada tahun ini. Pangdam 1 Bukit Barisan mengatakan tema rapat pimpinan Kodam 1 Bukit Barisan tahun anggaran 2022 adalah prajurit sejahtera dan profesional sebagai pilar Kodam 1 Bukit Barisan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Dikatakan makna tema ini mengandung arti bahwa pelaksanaan Rapim kali ini sebagai wahana bagi para dansat serta para pejabat perencana di jajaran Kodam 1 Bukit Barisan untuk merumuskan bagaimana mewujudkan kondisi prajurit yang sejahtera dan profesional. Pangdam 1 Bukit Barisan menjelaskan, Rapim ini sejatinya bertujuan untuk menyampaikan visi misi dan pokok-pokok kebijakan Pangdam 1 Bukit Barisan kepada seluruh dansat jajaran Kodam 1 Bukit Barisan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pangdam berharap kepada seluruh peserta, baik yang datang langsung maupun virtual, memberikan nilai manfaat guna meningkatkan kualitas pengabdian serta mutu kebersamaan di antara sesama prajurit Kodam 1 Bukit Barisan. Rapim ini kelanjutan dari Rapim Kemhan, Rapim Mabes TNI, Rapim dari Angkatan Darat. Kita sekarang melaksanakan Rapim di level Kodam. Tujuannya adalah kita untuk menjabarkan, menyamakan persepsi dari kebijakan-kebijakan dari komando atas. Sementara itu punya ketentuan kita loyal tegak lurus. Jadi apa yang menjadi kebijakan dari komando atas itu juga menjadi kebijakan kita. Hanya kita menjabarkan sesuai dengan pokok kita, sesuai dengan batasan-batasan kita. Jadi untuk level Kodam kita jabarkan untuk kebijakan Angkatan Darat ini untuk di level Kodam. Tidak ada yang khusus ya.
Ini penekanan-penekanan dari unsur pimpinan bagaimana mempercepat, mengakselerasi apa yang menjadi kebijakan dari atas. Kita sejalan dengan kebijakan pemerintah. Dan temanya juga kita menjabarkan dari tema dari atas turun, kita persempit untuk di wilayah tugas pokok kita. 1, 2. Diduga depresi dan mengalami stres, seorang wanita yang mengendarai sepeda motor Matic menabrak ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polres Pematang Siantar. Sebelum menabrak ruang SPKT, wanita tersebut sempat mencaci maki setiap petugas kepolisian yang sedang mengatur lalu lintas di sepanjang jalan Kota Pematang Siantar. Dari rekaman CCTV yang terpasang di sekitar Mapolres Pematang Siantar, terlihat jelas seorang wanita yang diketahui bernama Fitri Matondang mengendarai sepeda motor jenis Matic dengan ugal-ugalan dengan sengaja menerobos masuk dan menabrak pintu kaca ruang SPKT Polres Pematang Siantar pada Senin pagi kemarin. Akibatnya pintu kaca dan ruangan SPKT Polres Pematang Siantar ini mengalami kerusakan akibat ditabrak wanita pengendara sepeda motor tersebut. Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sultan Siregar di lokasi kejadian menjelaskan saat diamankan dan diintegrasi, pelaku berontak dan menangis histeris. Diduga akibat kondisi kejiwaan, pelaku masih labil hingga membuatnya depresi dan stres. Masih kita dalami, karena orang ini saya udah lihat ya masih dalam keadaan yang stres, masih nangis kan tadi. Ya, teman-teman juga lihat kan, dengar sendiri kan. Kita tanya kemana, dijawabnya kemana. Hingga Senin sore, petugas kepolisian masih mendalami motif pelaku yang dengan sengaja menabrakkan sepeda motornya ke ruang SPKT Polres Pematang Siantar. Atas peristiwa tersebut, tim penyidik Polres Pematang Siantar melakukan penggeledahan di rumah pelaku yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun. Pemirsa, kami masih mempunyai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, kasus HIV/AIDS dalam 10 tahun mendatang ditargetkan tidak lagi ditemukan. Hal ini juga menjadi tekad dunia internasional termasuk Sumatera Utara dalam upaya mewujudkannya. Ditargetkan di tahun 2030 dapat mengatasinya sehingga persoalan HIV/AIDS sudah selesai. Sore ini kan sesuatu amalan kita. Gimana supaya hal tersebut terungkap pada saat audiensi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Haji Muhammad Yusuf, Al-Ustadz Ahmad Nasution, Dr. Hari Putar-Putar, Ahmad Raja, Dr. Gigi Usmapolita dan Muhammad Nasir Akram di TVRI Sumatera Utara kemarin. Diterima Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara, diwakili dari Mawang dari bidang berita dan Tarmisi dari bidang konten media baru. Dikatakan KPA Sumut pihaknya menargetkan ada 3 zero yang ditargetkan dapat tuntas pada tahun 2030. Zero pertama, tidak ada lagi orang yang terinfeksi HIV pada tahun tersebut. Zero yang kedua, tidak ada lagi ODH, orang dengan HIV/AIDS yang meninggal. Dan zero ketiga adalah tidak ada lagi stigma dan diskriminasi pada ODH. Saat ini keberadaan HIV/AIDS di Sumatera Utara mengalami peningkatan. Total penderita per Juli 2021 sebanyak 13.150 jiwa dengan perincian HIV positif 7.451 orang dan AIDS 5.699. Jumlah ini menjadikan Sumut peringkat kelima nasional kasus HIV/AIDS. Adapun tujuan audiensi ini mengajak TVRI Sumut selaku media pemersatu bangsa untuk sama-sama mengajak masyarakat terlibat dalam membantu mengurangi resiko terpapar HIV
lewat program acara talkshow, iklan layanan masyarakat hingga penayangan himbauan lewat running text. Sehingga di tahun 2030 mendatang tidak ada lagi kasus yang meninggal karena AIDS, termasuk tidak ada lagi stigma negatif terhadap ODH. TVRI sebagai media publik, sahabat daripada masyarakat, pemersatu bangsa, kita berharap nanti sosialisasi ini bisa dibantu oleh TVRI, sehingga kami pengurus-pengurus KPA Sumatera Utara, di mana nanti di dalam proses-proses sosialisasi ini bisa membantu masyarakat dalam rangka pemahaman terhadap AIDS, di mana AIDS ini tidak lain adalah turunnya kekebalan tubuh dipengaruhi oleh virus HIV yang saat sekarang ini bersumber kepada 5 hal yang kita sebutkan tadi. Ya, mudah-mudahan dengan silaturahim ini pihak TVRI bisa membantu program-program ini sebagai amal soleh untuk sama-sama kita bekerja sama di dalam rangka untuk menurunkan angka AIDS di Sumatera Utara. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-38 Provinsi Sumatera Utara berlangsung di berbagai lokasi, salah satunya di Gedung UINSU Jalan Sutomo, Medan. Pelaksanaan MTQ ke-28 tahun di kawasan kampus UINSU Jalan Sutomo, Medan ini menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Mengambil tema Al-Quran Kita Raih Prestasi Maju Menuju Sumatera Utara Martabat. Kegiatan pelaksanaan MTQ ke-28 Provinsi Sumatera Utara hari ini tampak ramai dikunjungi oleh warga yang ingin melihat keindahan dan pembacaan Al-Quran. Di lokasi ini mempertandingkan 19 jenis cabang perlombaan yang diikuti puluhan kafilah yang turut ditemani ofisial dan pendamping dari kabupaten kota di Sumatera Utara. Dewan Hakim yang menilai penampilan para kafilah tampak serius dan hikmat dalam mengukur kualitas peserta dan memberikan penilaian untuk nantinya melahirkan Qori dan Qori'ah, Hafiz dan Hafizah. Ketua Panitia Profesor Syahrin Harahap mengatakan, pelaksanaan MTQ ke-28 ini dapat mengumandangkan bagaimana Al-Quran sebagai kitab kemajuan, sehingga Al-Quran tersebut bukan hanya sebagai bacaan atau hafalan saja, tetapi mendorong masyarakat secara real di dalam kehidupan, sehingga umat Islam dapat semakin kompetitif di masa akan datang. Kegiatan MTQ ke-28 Provinsi Sumatera Utara turut diramaikan dengan kehadiran bazar yang terdiri dari stand pameran seperti pameran Al-Quran dan segala yang terkait, mulai buku sekolah, tafsir, sekolah Al-Quran, tahfiz Quran, dan ornamen Islam yang memungkinkan dilihat oleh masyarakat sebagai wisata religi di tengah kota. Tidak hanya itu, di stand pameran tersebut juga turut menjual produk UMKM dan kuliner. Pemirsa, akibat pandemi COVID-19, kekerasan berbasis online semakin meningkat, khususnya bagi kaum perempuan dan anak. Kekerasan berbasis online ini tidak hanya KDRT, namun juga kasus kekerasan seksual. Hal itu disampaikan pada forum komunikasi Puspa yang dilakukan kemarin di Medan. Kasus kekerasan berbasis online ini terjadi dikarenakan adanya pembatasan yang dilakukan sehingga banyak aktivitas yang dilakukan di rumah akhirnya menimbulkan konflik hingga kekerasan. Dikatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis online ini tidak terungkap ke permukaan karena korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Semuanya melalui media gitu, media online ya, dari apakah itu dari VC ya atau disebut dengan VC video call, seks gitu ya, juga ada juga dari Facebook dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan cybercrime gitu. Tetapi kendalanya dan hambatan ya, hambatan yang kita hadapi, terutama LBH Apik mengalami hambatan dan tantangan. Karena korban tidak mau melaporkan kasusnya karena malu, khawatir tahu keluarganya, jadi lebih sering itu menutup kasus tersebut. Jadi banyak sekali, dan di kita itu hampir 10% jumlah kasus kekerasan seksual ini meningkat di kita gitu. Beda dengan di tahun-tahun sebelumnya, sebelum masa pandemi. Ya, kasus kekerasan seksual itu yang melapor ke kita itu sedikit sekali ya, sekitar 2-5% saja. Mediasi, bangun koordinasi jaring, promosi.
Sementara itu, M. Jailani selaku Ketua Forum Komunikasi Puspa Medan berharap agar semua pihak bersinergi dalam mengungkap kasus yang dialami perempuan dan anak, baik langsung maupun berbasis online. Kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Medan bekerjasama dengan pemerintah kota. Kita tahu bahwa setelah pandemi pada masa kemarin, persoalan-persoalan kekerasan, persoalan kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Medan meningkat. Dengan demikian dibutuhkan peran-peran dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam penguatan kesejahteraan dan juga bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di wilayah rumah tangga. Itu yang menjadi concern rapat koordinasi Puspa pada hari ini. Pada masa COVID-19, rumah yang selama ini dianggap paling aman ternyata banyak menyimpan kasus kekerasan seksual dan fisik. Kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah biasanya korban memiliki hubungan erat dengan keluarga, sehingga malu dan tidak berani melapor kepada pihak berwajib. Hal tersebut terungkap pada pertemuan Forum Komunikasi Puspa Medan dalam membangun integritas Puspa untuk perlindungan perempuan dan anak di Hotel Saka Medan kemarin. Melalui sinergitas yang dibangun dengan berbagai pihak termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan lewat program 3Ns dengan memprioritaskan 3 isu utama, yakni akhir kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhir perdagangan orang, dan akhir kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan. Ya itu tadi kita menyamakan persepsi sama Puspa, bagaimana kita menanganinya kan kasus terhadap kekerasan anak, baik trafficking, baik pernikahan dini anak ya, KDRT semua Bu. Jadi dan anak-anak putus sekolah ya. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi, nanti inilah kita sinergikan kegiatan kita sama FK Puspa, bagaimana kita bisa dapat menanganinya. Jadi ke depan apa harapan Ibu? Ya, stop terhadap kekerasan perempuan dan anak gitu. Kita ada Satgas ya, dan kita juga mempunyai Satgas PPA ya. Jadi kita harapan ini bersinergi lah semua gitu karena persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat banyak, namun sangat jarang terungkap karena banyak faktor. Penyebab kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terungkap ditambah karena situasi pandemi COVID-19. Forum Komunikasi Puspa akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, agar dapat menanggulangi dan memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kesalahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu seperti ibarat fenomena gunung es gitu. Jadi seperti kita ketahui, apalagi dengan adanya pandemi COVID ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak itu semakin meningkat. Nah, kita sebagai masyarakat sangat penting untuk mengambil bagian dalam proses penanganan ataupun pencegahan terhadap kasus kekerasan tersebut. Melalui Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau Forum Puspa, kami tergabung untuk bersama-sama bahu-membahu bagaimana kita menangani ataupun memberikan solusi untuk kasus kekerasan ataupun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan dilakukannya agenda pertemuan, pembahasan terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak membuat setiap korban dapat memiliki ruang untuk mendapatkan perlindungan dan solusi sekaligus menghilangkan trauma yang dialami para korban. Pemirsa, Wastra Nusantara merupakan tenun kerajinan ulos Batak yang menjadi khas suku Batak sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Kerajinan ulos Batak ini turut menopang pendapatan ekonomi masyarakat. Sebagai bahan komoditas serta produk eco fashion yang cukup memiliki peluang pasar yang tinggi, melalui pembinaan kelompok petenun ulos dapat meningkatkan produksi dan kualitas sehingga akan menjadi aset daerah dan yang ramah lingkungan. Masyarakat Sumatera Utara pada umumnya telah mengenal tenun ulos seperti halnya kerajinan tenun ulos Batak di Tapanuli Utara. Secara umum, kegiatan petenun atau disebut dengan martonun ini merupakan aktivitas masyarakat secara turun-temurun dan sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga. Tenun ulos berbentuk selendang dengan panjang dan lebar tertentu dalam tradisi adat Batak. Peranan ulos sangat dominan sebagai salah satu kebutuhan pada kegiatan adat Batak.
Ulos memiliki harga nilai jual yang berbeda-beda sesuai dengan ragam motif serta tingkat kesulitan pembuatannya. Yang dibuat oleh petenun atau perajin berbagai produksi kreasi dari ulos Batak. Selain itu, berbagai style yang dapat diproduksi dengan mengusung tema. Ulos Batak ini memiliki pangsa pasar yang luas di pasaran dan menjadi kebutuhan komersil dan tren fashion bagi para pelaku ekonomi kreatif. Demikian halnya dengan kelompok binaan petenun ulos di Tarutung dengan pendampingan dan dukungan dari Dekranasda Tapanuli Utara telah digulirkan kepada petenun ulos dan kelompok UMKM. Menurut para petenun, hal tersebut telah mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat. Salah seorang petenun dari kelompok tenun Kampung Pancasila di Desa Sangkaran, Ruslia Panggabean mengatakan, adanya motivasi dan dukungan dari berbagai pihak seperti dari Pemda melalui Dekranasda Tapanuli Utara dan pihak lain. Peningkatan ekonomi masyarakat dari produksi dan hasil penjualan ulos di kalangan petenun lokal terus meningkatkan ekonomi dari tahun sebelumnya akibat dari COVID-19 dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Semoga tenun kami masih berjalan lagi lebih seperti dulu sebelum COVID. Itulah yang kami harapkan, Amang. Mudah-mudahan ada perubahan lebih meningkat lagi secara ekonomi tenun ini, Mang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami terus mengimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Saya Hafiz Eko-Diantoro. Dan saya Nur Hasanah. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore, sampai jumpa.